Roda kehidupan terus berputar. Sedih dan bahagia datang bergiliran. Hari ini bahagia bisa jadi esok berduka, atau sebaliknya. Namun di atas segalanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghadirkan kebahagiaan dan kesedihan, melainkan sebagai ujian bagi hambanya. Seperti firman Allah dalam surat An-Najm ayat 43. Dan bahwasanya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Setiap orang pasti pernah mengalami kesedihan. Tidak seperti kebahagiaan, kesedihan tak pernah diharapkan, bahkan diminta kedatangannya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Meski begitu, kita diperbolehkan untuk bersedih selama dalam tahap yang wajar. Bersedih dianggap sebagai fitrah, bagian dari kehidupan. Bahkan, Rasulullah SAW pun pernah bersedih saat ditinggal oleh orang-orang terdekatnya. Di antaranya saat baginda Rasul ditinggal oleh istri tercinta Sayyidah Khadijah yang wafat di usia 65 tahun. Sayyidah Khadijah adalah sosok paling berharga bagi Rasulullah SAW. Sepanjang hidupnya beliau mengorbankan seluruh hartanya untuk perjuangan menegakkan risalah Islam yang diemban oleh Rasulullah. Kesedihan yang dirasakan Rasul kala itu tak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Demi Allah, Allah tidak memberiku wanita pengganti yang lebih baik daripadanya. Dia beriman kepadaku tatkala orang-orang mengingkariku. Dia mempercayaiku ketika orang-orang mendustakanku. Dia membantuku dengan hartanya saat orang-orang tidak mau membantuku. Dialah Khadijah, ibu dari anak-anak yang Allah anugerahkan kepadaku, tidak dari istri-istri yang lain. Hadis riwayat Muslim. Namun Rasulullah tidak berlebihan dalam bersedih. Rasulullah SAW segera bangkit dan kembali berjuang. Nabi Muhammad SAW selalu mencurahkan segala kesedihannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara sholat, berdoa, dan senantiasa beristighfar menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gundah gulana dan rasa sedih." Kita sebagai pengikut Rasulullah SAW pun hendaknya selalu mengikuti cara-cara yang beliau ajarkan. Karena semua ajarannya pasti menuju kebaikan. Pemirsa Muslim masa kini, emang ya kalau ngomongin tentang manusia, apalagi perasaan, kadang bisa berubah. Sekarang bisa sedih. Tiba-tiba bahagia. Tapi apapun itu ada satu nih cara yang bikin menstabilkan perasaan. Makan yang manis-manis. Gimana kalau kita pesan makanannya yuk? Selesai. Udah dateng. Hari ini kita bakalan ngebahas tentang dessert box. Ini nih, makanan manis yang kekinian. Makanya sekarang kita bikinnya nanti ya. Wow. Coklat merupakan makanan yang digemari oleh banyak kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, bahkan orang tua sekalipun. Tak heran jika sejak dulu coklat dikenal sebagai camilan nikmat yang membuat ketagihan. Coklat sendiri termasuk salah satu makanan yang mudah lumer pada suhu darah atau di bawah suhu tubuh, yakni di bawah 33 derajat Celcius. Hal inilah yang membuat coklat dianggap sebagai makanan yang paling bergizi dan mudah dicerna, karena coklat mengandung banyak vitamin dan beberapa mineral penting. Selain itu, coklat juga mengandung antioksidan dan flavonoid yang berguna dalam mencegah radikal bebas yang menjadi penyebab kanker, serta dapat mencegah penggumpalan darah. Coklat juga dianggap sebagai salah satu makanan yang dapat mengusir stres. Berdasarkan sebuah penelitian dari Universitas California di Amerika Serikat, orang yang sedang depresi dengan tingkatan berbeda mengaku memakan coklat saat suasana hati mereka sedang buruk.
Dan uniknya, mood mereka bisa berangsur membaik usai memakan coklat. Hal ini karena coklat mengandung molekul psikoaktif yang dapat membuat orang merasa nyaman. Beberapa kandungan coklat seperti kafein, theobromine, dan methylxanthin dipercaya bisa memperbaiki mood, mengurangi kelelahan, dan dapat digunakan sebagai obat antidepresi. Nanda. Kenapa? Habis. Nggak usah khawatir, yaudah kita buat yuk. Bisa ya bikin lagi ya? Bisa dong. Emang itu sebenarnya aku mau, yaudah deh. Wah, pas banget nih. Pas lagi sedih karena coklatnya habis, pas juga diajak membuat coklat dessert box. Dessert box adalah salah satu menu kuliner yang sedang hits belakangan ini. Sesuai dengan namanya, dessert box merupakan kreasi dessert dan kue yang dikemas dalam bentuk kotak bening. Dessert box selalu ditata cantik dan memiliki cita rasa manis yang menggugah selera. Tidak heran jika kudapan ini dengan cepat menjadi viral, terutama berkat adanya media sosial. Dessert box sendiri sebenarnya bukan hal baru. Kudapan ini bisa dibuat dari bahan apapun, seperti cake, biskuit, potongan buah segar, lelehan coklat, hingga cream cheese. Proses pembuatannya sebenarnya mudah, namun perlu ketelitian takaran bahan yang pas, serta ketelatenan ketika menyusun lapisan dessert box. Di beberapa toko, dessert box sering dijual dengan harga yang cukup mahal, apalagi jika disebutkan oleh si penjual menggunakan bahan-bahan premium. Nah, biar enggak terus-terusan merogoh kantong untuk membeli dessert box, hari ini saya mau belajar membuat dessert box bersama Ananda nih. Yang kebetulan, dengan berbekal ilmu dari mamanya, ia membuat dan menjual aneka dessert box yang menggiurkan. Secara keseluruhan, bahan dessert box terdiri dari tepung terigu, gula, telur, dark coklat, coklat bubuk, margarin, whipped cream, susu putih, black forest essence, dan bahan pengembang. Karena terdiri dari beberapa lapisan, proses pembuatan dessert box ini pun butuh waktu ekstra. Nih, dah. Yang pertama di sini karena dessert box itu ada 4 lapisan. Pertama kita mau buat lapisan paling bawahnya. Itu adalah brownies kukus. Jadi sekarang kita buat brownies kukusnya dulu. Oke. di Gimana sini, caranya? Ini pertama gula, kakak tuang. Terus kita ambil 3 buah butir telur. Oke. Sekarang 3 telur. Oke, 3 telur kita pecahkan ya kak. Sorry. Semuanya, kuning Iya. dan putihnya. Dicampur aja. Maaf. Kamu yang mencair, aku yang buang sampahnya. Siap. Oke, sudah. Selanjutnya ini kita mixer, kita campur. Oke. Ya udah, yuk di mixer dulu. Ambil dulu. Maaf. Untuk lapisan keempat ini tergantung dengan selera masing-masing. Bisa diisi kue bolu, biskuit, atau brownies seperti yang hendak saya buat. Bicara mengenai coklat, ternyata ada banyak jenis coklat di dunia yang ada saat ini. Di antaranya adalah cocoa powder, yakni jenis coklat berbentuk bubuk. Kandungannya sebagian besar terdiri dari lemak coklat tanpa pemanis buatan. Coklat bubuk ini memiliki aroma pahit yang kuat, berwarna pekat, tidak tengik, dan tidak berjamur. Berikutnya adalah couverture coklat. Kata couverture berasal dari bahasa Perancis yang artinya melapisi. Sesuai dengan namanya, couverture coklat digunakan sebagai bahan dasar untuk melapisi kue, dessert, dan makanan lain. Selain rasanya enak, konsumsi coklat couverture baik untuk kesehatan. Namun coklat ini harus disimpan di tempat khusus karena sensitif terhadap panas. Jenis coklat selanjutnya adalah compound coklat. Dari segi komposisi, compound coklat hampir sama dengan couverture coklat. Bedanya, harga coklat compound lebih mudah. Sedangkan untuk rasa, compound coklat cenderung tidak terlalu manis. Ada 3 jenis compound coklat, yakni dark coklat compound, milk coklat compound, dan white coklat compound. Dark coklat compound adalah coklat batangan dengan warna pekat, pahit, dan tidak mengandung susu. Biasanya digunakan untuk membuat kue atau makanan ringan. Coklat hitam ini dipercaya dapat memberi efek positif bagi kesehatan. Sementara milk chocolate compound merupakan jenis coklat yang paling terkenal di seluruh dunia. Coklat ini mengandung tambahan susu, minyak nabati, gula, vanila, dan pasta coklat alami. Berbeda dengan dark coklat dan milk coklat, white coklat compound terdiri dari kandungan coklat batangan putih, cocoa butter, lemak coklat, gula, susu, dan vanila.
Biasanya digunakan untuk pembuatan kue dan aneka coklat manis kemasan. Jenis coklat selanjutnya adalah Gianduja coklat. Coklat ini mengandung campuran kokoa dengan kacang hazelnut yang dihaluskan. Dan terakhir adalah plain coklat yang terbuat dari pasta coklat dan sering digunakan dalam pembuatan kue atau garnish. Wah, seru ya membahas tentang aneka jenis coklat. Tambah seru lagi nih kalau kita membuat aneka olahan coklat yang sangat menggiurkan dalam segmen berikutnya hanya di Muslim Masa Kini.